Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 akan mengkaji mengenai kawasan industri terpadu Batang. Berikut anggota dari kelompok kami. Saya Muhammad Julio Brianto dengan NIM 230421100186. Saya Yugladi Cindy dengan NIM 230421100087. Halo, saya Kan Rahman dengan NIM 230421100166. Berikut merupakan penjelasan mengenai KITB. Selamat menyaksikan. Kawasan industri terpadu Batang, yang disebut juga dengan Grand Batang City, merupakan kawasan industri yang terletak di Jawa Tengah. Kawasan ini merupakan kawasan industri terbesar yang memiliki luas sebesar 4.300 hektar. Kawasan ini didesain secara modern sehingga bisa menarik minat inventaris untuk bergabung dengan Grand Batang City. Untuk menjadi kawasan industri yang berkelanjutan, maka perlu dilakukan penilaian dampak lingkungan dari pembangunan serta operasional industri di wilayah tersebut. Dan berikut merupakan jenis-jenis industri yang ada di KITB. Yang pertama, manufaktur, yang misalnya pada pabrik yang memproduksi barang seperti elektronik, mesin, serta pesanan konsumen. Industri ini mampu meningkatkan nilai tambah dan juga mampu mendukung transformasi yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu otomotif, yang dimana perusahaan ini bergerak dalam bidang perakitan serta pembuatan suku cadang untuk kendaraan yang ada di Indonesia. Hal ini sesuai dengan target Indonesia, yang dimana untuk memperluas penggunaan kendaraan yang ramah lingkungan. Energi terbarukan, yang dimana industri yang ada di kawasan tersebut lebih mementingkan untuk mencari solusi energi hijau, di mana untuk mendukung keberlanjutan di kawasan tersebut, serta untuk mendukung juga dalam komitmen pemerintah untuk mengurangi emisi karbon. Yang keempat yaitu logistik dan pergudangan. Dikarenakan tempat yang strategis, maka banyak perusahaan logistik serta pergudangan untuk di wilayah KITB. Hal ini sangat mendukung dalam hal distribusi yang efisien di kawasan KITB. Melakukan penilaian dampak lingkungan dari suatu pembangunan dan juga operasional di KITB, KITB sendiri menggunakan cara LCI. LCI sendiri digunakan untuk menilai dampak lingkungan dari seluruh proses siklus hidup di KITB. Inventaris siklus hidup dari proses pembangunan di KITB yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur, yang dimana pembangunan ini menggunakan material seperti baja dan juga beton. Material ini biasanya digunakan sebagai pembangunan jalan yang nantinya akan menghasilkan emisi karbon dan juga limbah konstruksi. Yang kedua yaitu mengatur sumber energi. Misalnya pabrik-pabrik besar di KITB menggunakan energi listrik yang berasal dari energi nasional, di mana energi tersebut berasal dari pembangkit listrik berbasis batu bara. Energi listrik berbasis batu bara merupakan sumber utama dari emisi karbon. Setelah melakukan dua proses itu, maka akan menghasilkan sebuah limbah, yaitu limbah padat dan juga cair dari proses produksi, yang dimana misalnya yaitu limbah logam dari suatu industri otomotif. Dari siklus di atas akan menghasilkan dampak lingkungan, yaitu seperti emisi karbon. Emisi karbon tersebut diperkirakan sebesar 60% yang dihasilkan dari energi dari operasional pabrik. Dengan adanya kegiatan industri KITB, maka penggunaan air akan dilakukan secara besar-besaran untuk proses pendinginan dan juga penggunaan limbah. Polusi tanah dan air dapat disebabkan oleh limbah padat maupun cair. Namun, dengan hal tersebut, KITB telah mengatasi langkah-langkah tersebut dengan LCI, yang sehingga akhirnya akan mengurangi dampak lingkungan pada kawasan tersebut. ISO 14000
merupakan standar internasional yang dirancang untuk membantu kawasan industri dalam mengelola dampak lingkungan secara efektif dan juga efisien. Hal tersebut memberi arahan bagi kawasan industri untuk bisa dalam mengelola dampak lingkungan secara strategis dan juga konsisten. KITB telah menerapkan prinsip dari ISO 14000. Yang pertama yaitu pengelolaan limbah dan air bersih. Yang kedua yaitu sistem pengelolaan sampah terpadu. Ekodesain pada kawasan industri merupakan pendekatan yang digunakan pada proses, produk, serta infrastruktur dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Tujuan dari ekodesain yaitu untuk menciptakan kawasan industri yang berkelanjutan, yang dimana untuk mengurangi limbah serta emisi dan juga penggunaan energi. Ekodesain juga bertujuan untuk mengefisiensi sumber daya manusia ataupun sumber daya alam untuk penggunaan dalam setiap harinya, yang dimana penggunaan ini sumber daya alam, manusia, dan semuanya sudah diterapkan di KITB. Contohnya yaitu di KITB yang dimana desain produk dengan minim limbah serta penggunaan bahan baku yang mudah didaur ulang seperti logam dan juga plastik daur ulang. Misalnya pada desain produk yang menggunakan aluminium ataupun baja daur ulang, yang dimana penggunaan ini untuk peralatan manufaktur serta komponen mesin. Misalnya pada KITB yang telah mengoptimalisasikan dengan cara penggunaan motor dengan efisiensi tinggi, kompresor udara dengan teknologi inverter, serta penggunaan sensor otomatis untuk mematikan mesin yang tidak digunakan. Contoh pendekatan ekodesain pada produk serta fasilitas di kawasan industri, yaitu dengan meminimalisir penggunaan energi serta mudah didaur ulang. Desain dengan ramah lingkungan ini yaitu dengan cara penggunaan beton daur ulang serta bahan baku yang berbasis bio. Konsumsi energi utama di kawasan industri Indonesia, terutama di KITB, masih banyak yang menggunakan bahan bakar fosil. Misalnya pembangkit listrik berbasis batu bara. Namun di KITB sendiri sudah ada pergeseran, yang dimana awalnya menggunakan bahan bakar fosil, kini telah menggunakan bahan bakar terbarukan, yaitu seperti halnya panel surya dan juga biomasa. Namun hal tersebut hanya dalam skala kecil, belum skala besar. Misalnya pada proyek Captus Power, yang dimana proyek tersebut mampu memenuhi kebutuhan internal di kawasan tersebut. Dengan adanya proyek tersebut di kawasan industri, mampu mengefisiensi listrik dan juga pengandalan industri di Indonesia. Salah satunya di kawasan KITB mempunyai potensi yang cukup besar, di mana meningkatnya penggunaan energi di kawasan industri dan juga untuk mengurangi emisi rumah karbon dan juga untuk penghematan suatu energi pada proses produksi. Industri di Indonesia, salah satunya di KITB, mempunyai potensi yang cukup besar, di mana mengingat meningkatnya sumber energi di kawasan industri dan juga dorongan untuk mengurangi emisi karbon dan penghematan energi pada suatu proses industri. KITB sendiri mempunyai beberapa cara untuk mengurangi emisi rumah karbon dan juga penggunaan bahan bakar fosil dengan menggunakan energi terbarukan seperti halnya panel surya. KITB sendiri menggunakan energi panel surya dengan cara menggunakan atap bangunan dan juga lahan yang terbuka. Dengan cara itu, energi sinar matahari bisa konsisten sehingga nantinya menghasilkan energi yang stabil. Yang kedua yaitu biomasa, di mana biomasa ini menggunakan sampah organik sehingga nantinya bisa mengurangi populasi dan juga biaya pembuangan limbah. Penerapan energi terbarukan di kawasan
analisis yang telah kami buat, ada 2 saran praktis untuk kawasan KITB menuju kawasan yang keberlanjutan. Yang pertama yaitu pengelolaan sampah dan limbah padat. Yang kedua yaitu penggunaan panel surya di setiap atap pabriknya. Beberapa praktek keberlanjutan yang telah dilakukan oleh KITB yaitu meliputi penggunaan panel surya yang sejalan dengan target pemerintahan untuk mengurangi emisi karbon. Selanjutnya yaitu pengelolaan sampah yang berupa sampah cair, padat, dan juga udara. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga ekosistem dan juga keberlanjutan di kawasan industri terpadu Batang. Didukung oleh penerapan ekodesain dan juga ISO 14000 di kawasan industri terpadu Batang. Sekian dari video yang telah kami buat tentang mengaji kawasan industri terpadu Batang. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan tutur bahasa yang kurang menyenangkan. Kami juga menerima saran serta masukan. Terima kasih telah menonton video kami dari awal hingga selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.